Sebenarnya kalau kalau kita mau berbicara tentang lari itu sendiri, tentu yang ada di pikirannya teman-teman, Iya, waduh, pasti repot, nah, panas, capek. capek, tidak lambat datang ke sekolah, lari dulu keliling sekolah, Ya, 2 kali baru masuk. kok sekarang bisa jadi hobi ya? Ah, Tes 1 2 3 cek dicoba. Makin sehat deh kelihatannya. alhamdulillah sehat-sehat. Sekalipun di bulan puasa, tapi kelihatannya Bro Hendrik ini masih bugar-bugar saja. Ini sekarang sudah jam lemah-lemahnya sebenarnya. Ya, orang bilang jam-jam kritis. Jam-jam kritis. Tapi masih segar, Bro. Rahasianya apa ini? Itu dia yang harusnya. Itu dia akan kita bahas, Bro ya. Iya. Bro Hendrik dari partneran. Siap dari partneran. Oke, Bro Hendrik. Eh, saya tertarik ini. Kemarin saya coba WhatsApp karena saya lihat aktif sekali, eksis sekali di media sosial dengan gaya hidup sehatnya, yaitu lari ya, di organisasi partneran ya. Komunitas, Oh, komunitas. komunitas ya. Oke, sorry ya. Oke, Bro, saya mau dulu ini, tarik ke belakang dulu ya. Bro Hendrik, sebenarnya motivasi adanya komunitas partneran di Toli-Toli itu apa sendiri? Iya, kembali lagi ya kita bicara tentang komunitas partneran. Oke. Jadi teman-teman juga itu dari komunitas partneran berpikir begini, seperti realistis saja, tingkat mungkin ya, daya mungkin dari penyakit-penyakit yang ada Oke. di Indonesia, tapi khususnya untuk Toli-Toli itu kan beragam ya, beragam. Terus berinisiatif bagaimana mungkin untuk cara penyembuhan penyakit, mungkin alternatif terakhir itu obat ya. Oke. Ada beberapa saran dokter kemarin sempat kita sempat ditanya, mungkin orang kesehatan juga berpendapat kalau bisa untuk penyembuhan, kalau bisa pilihan terakhir itu obat. Pilihan terakhir obat ya. Kalau bisa jangan. Nah, itu. Oke. Berarti harus ada langkah-langkah preventif dong ya. Ya. Jadi langkah-langkah sebelumnya itu kita harus tarik ke belakang. Kita harus hidup dengan, kembali lagi, hidup dengan gaya sehat. Gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Dan kalau mau dilihat-lihat ke belakang lagi, itu dasarnya itu harus gerak ya. Oke. Jadi harus sering bergerak saja. Itu saja intinya. Dan kebetulan untuk dari komunitas itu komunitas lari, jadi sarannya untuk lari. Ya, terus kegiatan-kegiatan dari partneran itu sendiri apa saja? Kalau untuk kegiatan partneran untuk tiap minggunya itu pasti ada jadwal aktif. Oke. Kalau untuk jadwal aktifnya itu kita Sabtu dan Minggu pagi. Sabtu dan Minggu pagi. Nah, itu kita buka untuk umum. Siapapun yang di luar silahkan mau gabung join lari, silahkan ayo. Kita buka itu Sabtu dan Minggu untuk jadwal umum jam 6 pagi. Oke. Titik kumpulnya itu di sebelah selatan Masjid Agung atau tepatnya di Kiom House. Oke, menarik ya. Ini kegiatan rutinnya ya, Ya, yang rutinnya. yang reguler ya. Selain itu, apakah ada kegiatan-kegiatan lain, Bro Hendrik? Kalau untuk kegiatan lain ada kemarin teman-teman partneran juga itu hampir sebagian itu menjadi member aktif untuk donor darah. Wow. Itu teman-teman. Jadi mereka hampir setiap 3 bulan kalau nggak salah itu mereka donor darah. Wow, selain untuk kegiatan di bidang kesehatan, preventif ya, ada kegiatan sosialnya juga ternyata ya, Iya. partneran ya, luar biasa. Oke, Bro, saya tertarik. Ini kan tadi sempat di sounding ya, terkait tentang adanya partneran ini karena sebagai langkah kesehatan untuk mengkampanyekan kesehatan ya, Iya, betul. khususnya di masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Terus Bro, kenapa pilihannya ke run ya? Menarik. Kenapa harus lari ini ya? Iya. Oke. Sebenarnya banyak pilihan. Untuk dalam dunia gerak sehat itu banyak pilihan. Salah satunya itu lari ya. Banyak misalkan workout ya, senam, sepak bola, banyak olahraga lain. Cuma
kemarin kalau kita mau tarik ke belakang lagi, saya kan hobinya memang sepak bola dari kecil sampai SMA, bahkan sampai kuliah, bahkan Oke. sampai selesai kuliah. Kemudian mulai dari 2019, 2019 kan saya kembali ke Toli-Toli. Kemudian saya melihat kayak dunia sepak bola itu kurang bergairah begitu. Oke. Makanya kemarin teman-teman juga ada bentuk, makanya teman-teman bentuk komunitas lari begitu. Apalagi dunia lari ini kan baru booming akhir tahun-tahun ini kan. Iya. Ya, jadi mungkin terinspirasi dari negara-negara lain, kemudian Oke. diadopsi oleh Indonesia itu sendiri, kemudian menjamurlah ke pelosok-pelosok Indonesia. Saya rasa Oke. seperti itu. Boleh tahu sedikit Bro Hendrik untuk awal mulanya itu apakah teman ke teman atau mungkin dari Bro Hendrik sendiri yang memulai untuk partneran ini di Oh, Toli-Toli? jadi kemarin itu partneran sendiri itu terbentuk dari awal September 2020. Oke. Jadi terbentuknya itu tepat itu di tempat titik kumpul kami kalau mau melakukan aktivitas, yaitu di Kiom House. Jadi Oke. cuma kumpul-kumpul saja, nongkrong malam Sesama teman. sesama teman. Kemudian kan sudah makin lihat mungkin dari media sosial atau berita apa bahwa olahraga yang lagi trending topik itu seperti apa. Dan lagi booming-boomingnya itu lari. Kemudian teman-teman berinisiatif, bagaimana kalau kita lari saja, kita mulai. Awal-awal di Toli-Toli itu kan masih sedikit yang hobi olahraga lari apa. Iya. Olahraga-olahraga sebagiannya. Dan akhir-akhir ini, dan alhamdulillah kalau mau lihat perkembangan orang yang mau olahraga baik sore maupun pagi hari itu luar Semakin biasa banyak ya. Jadi kita juga senang melihat mereka. Oke. Artinya kita kan sebagai sebagai katalisator lah istilahnya, penggerak. Oke. Meskipun itu apa kegiatanmu gitu. Jadi meskipun apa kegiatanmu, yang penting gerak dulu. Jadi seperti itu. Oke, apakah semua anggota dari partneran ini merupakan teman-temannya Hendrik yang suka lari atau mungkin pelan-pelan diajak, mereka tertarik atau seperti apa? Ini yang kalau untuk anggota dari partneran sekarang itu kurang lebih 70-an ya di dalam grup. 70-an. 70-an. Wow. 76 kalau nggak salah di dalam grup WhatsApp itu. Itu tidak semuanya dari yang Iya. senang Oh, lari. gitu. Oke. Banyak yang malas kemarin, banyak yang malas dan akhirnya mulai menggiati dan alhamdulillah sudah mau. Yang penting gerak saja dulu. Sampai mereka tertarik untuk ikut gabung itu bagaimana caranya? Itu sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang lari itu sendiri, tentu yang ada di pikirannya teman-teman, Iya, waduh, pasti repot, panas, capek, jauh, Iya. dan lari itu bukan budaya kita. Lari Oke. itu bukan budaya Indonesia. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ingat waktu SD tidak kerjain PR, Iya. lari 2 kali di lapangan Iya, sepak bola. konotasinya jadi seolah jadi hukuman ya. Jadi konotasinya Oke. itu jadi hukuman. Tidak lambat datang ke sekolah, lari dulu keliling sekolah. Iya. 2 kali baru masuk. Kok sekarang bisa jadi hobi ya? Itu yang bagaimana kita bungkus ini supaya mereka lebih tertarik ke olahraga yang namanya lari. Oke, berarti lebih ke kemasan dari kegiatan dari partneran ini sendiri ya, Bro Hendrik. Saya rasa untuk kemasannya untuk semua komunitas itu hampir sama. Hampir sama, Ya, oke. tergantung bagaimana intensinya kita cara mengemasnya. Oke. Jadi ya. kalau untuk mengemas dari partneran itu sendiri harus dikencangkan di uploadan di media sosial. Oke, itu yang menarik ya. Jadi sampai saya sangat tertarik ini untuk kita sharing-sharing di podcast ya. Iya. Karena saya sering lihat ya, saya sering pantau di Facebook ya, apalagi di Facebooknya Bro Hendrik ini. Jimik-jimik itu. Iya, menarik sekali ya, sampai saya lihat, anggotanya banyak, terus kegiatan-kegiatannya itu menyenangkan.
ya asik lah kelihatannya. Kalau untuk di partneran itu sendiri sebenarnya banyak yang bisa mau dibuat. Kalau Oke. bukan selain dari lari. Kalau kumpul itu ada saja ide yang muncul. Bagaimana Oke. kalau kita mau buat ini? Seperti kemarin itu dari salah satu teman yang kita tuakan di grup di komunitas. Oke. Eh, kalau saya panggil Pak Korlap atau Kok Martin, itu kemarin beliau berinisiatif membawa beberapa ODJ apa ODGJ. ODGJ. Oke. Ada sekitar ada 3 orang yang difasilitasi untuk dibawa ke Palu karena Itu untuk apa ya? untuk berobat ke Palu di Rumah Sakit Madani. Wow. Nah, ini yang sangat parah gangguan jiwanya sampai keluarganya itu pasung dia di rumah. Oke, itu Jadi heeh. jadi ini Pak Komarten ini atau Pak Korlap yang saya sebut itu dia berinisiatif sangat sangat apa ya, prihatin sekali melihat. Bahkan pasungannya itu sampai apa ya, luka di bagian tempat pasungnya, kaki dan Oh, miris tangannya. sekali ya. Itu bagian dari kegiatan partneran kah atau? Tidak sebenarnya, tidak ada apa Oke. cuma mungkin teman-teman ya bakuan istilahnya ya bagaimana ya, teman-temannya bilang boleh ini anunya Oke. boleh ini ternyata teman-teman ada yang lebih eh, merasa prihatin gitu. Buktinya kemarin pekan kemarin kalau nggak salah itu sudah dikirim 3 ke Rumah Sakit Madani. Oke, itu hasil dari kumpul-kumpul sehat tadi ya dengan Iya, teman-teman partneran yang sendiri ya. iya, Sehingga mungkin banyak ide-ide yang sifatnya sosial sosial. dan mungkin inovatif yang tercipta dari itu semua ya. Iya betul. Kita doakan semoga kegiatan-kegiatannya berjalan lancar ya Bro Hendrik ya. Khusus untuk kegiatan-kegiatan sosial khususnya yang ada di bulan Ramadan saat ini. Apakah background anggota dari partneran sendiri adalah orang-orang yang kerja atau yang berwirausaha atau campur ini? Oh iya, kalau mau dibilang background dari partneran itu sendiri, orang-orangnya itu banyak, beraneka ragam. Variatif Mulai ya. variatif, mulai dari mungkin pegawai negeri, swasta, ibu rumah tangga, tenaga kesehatan, ada semua di dalam kalau nggak salah. Ada semua ya, ada semua. Oke. Ada semua. Kemudian ibu-ibu, kemarin yang rata-rata terakhir ikut itu ibu-ibu. Jadi mereka pikir berat, jauh kalau mau lari. Iya. Jadi harus didampingi sampai di garis Oke. finish. Jadi kalaupun ada yang baru mau ikut join itu kita targetkan sekitar jaraknya itu jarak terpendek saja diikutkan. Jangan ikut yang terlalu jauh Jadi dulu. enggak melulu harus jauh ya kalau di partneran ya. Iya, Kita tidak. pikirannya bahwa kalau di komunitas-komunitas lari itu kita pasti harus yang punya kemampuan yang jarak larinya itu jauh. Tidak. Oh, berarti tidak harus ya. Mas saya Menarik ya, misalkan saya baru belum tahu dasar lari, teknik lari bagaimana. Kemudian saya baru gabung langsung diikut istilahnya long run jauh dengan jarak misalkan 15 atau 20 kilo. Justru pikiran saya ke depannya minggu depan malas ikut deh. Ya, Karena pasti langsung jauh. Jadi tidak seperti itu. jadi teman-teman yang pengen ya tertarik ya, apalagi khusus saya juga ya sebenarnya tertarik ya untuk Iya, gabung. Hanya saja saya selalu berpikir pasti tidak sanggup seperti mereka. Tapi ya teman-teman di luar sana khususnya di Kabupaten Toli-Toli yang memang kalau lihat-lihat Facebook partneran itu tertarik untuk ikut gabung ya, jangan sungkan ya. Ya, jangan sungkan. Karena ada pendampingan. Ada, tenang saja. Kalau untuk mungkin yang pemula pasti ada pendampingan untuk untuk pemulanya ya. Pasti didampingi kok sampai di garis finish. Meskipun itu misalkan untuk tahap lari itu pasti yang mau gabung kita ajak di 3 km. Misalkan dia tidak mampu di 3 km itu kita tetap finishkan di 3 km. Tetapi misalkan dia lari cuma sampai di 1 kilo, sisanya 2 kilo itu mari kita jalan sama-sama sambil cerita. Jadi Asik ya. seakan-akan dia nanti berpikir asik diajak cerita sambil ditemani sampai finish. Minggu depan gabung lagi deh. Pasti rata-rata ibu yang kemarin yang baru gabung luar biasa perkembangannya. Banyak yang baru gabung juga ya? Banyak yang baru gabung, luar biasa perkembangannya ibu-ibu. Itu sudah
mencapai bahkan 10 kilo sudah tahan. Ya, sudah tahan lari. Jadi meskipun kecepatannya itu dikurangi. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Luar Oke, biasa. menarik Bro Hendrik. Saya makin tertarik untuk bahas terkait lari ini ya. Iya. Kalau contohnya seperti saya atau teman-teman di luar sana yang pengen dan baru ingin memulai kegiatan olahraga lari ini. Apakah bisa langsung lari ataukah ada persiapan-persiapan khusus nih bagi teman-teman yang pengen lari sebelum lari? Sebelum lari. Tentunya sebelum lari itu harus yang namanya pemanasan atau stretching. Itu sangat perlu. Karena kenapa? Karena pada saat lari kita itu otot-otot kita kan berkontraksi, ya. Iya. Jadi tegang, kendor, tegang, kendor. Jadi Apalagi lari salah satu olahraga yang tergolong berat ya. Iya, apalagi lari itu kalau dibilang lari olahraga ya cukup berat. Jadi harus pemanasan dulu. Ya, kalau pengertian pemanasan kan teman-teman sudah tahu yang bagaimana pemanasan. Jadi harus dilonggarkan semua dulu otot-otot atau urat-urat dia. Jadi permulaannya tuh lari pelan saja dulu, tidak usah. Artinya jogging. Nah, jogging, kemudian perlahan naik-naik. Kalau sudah sering jogging, sudah dengan jarak sekian mungkin. Kalau sudah terbiasa, itu sudah tahan lah istilahnya. Kalau untuk jarak berapa ke depannya, perlahan seperti itu. Iya, menarik sekali ya, Bro Hendrik. Tadi sempat disinggung masalah pemanasan. Ya, pemanasannya itu bukan berarti kita harus panas-panasan dulu ya. Iya. Intinya gerak-gerak ringan dulu sebelum kita memulai aktivitas lari yang tergolong olahraga yang lumayan berat ya, teman-teman. Oke, dari segi pemanasan sudah, untuk persiapan perlengkapan mungkin? Kalau untuk persiapan tentu sepatu lari sepatu lari. Sepatu lari. Memang ada spesifikasi sepatu yang khusus lari ya, Bro? Iya, kalau untuk sepatu spesifikasi lari itu tentu ada untuk sepatu lari. Tentu kalau untuk sepatu untuk waktu pertama gabung saja saya itu menggunakan sepatu istilahnya bukan sepatu lari karena karena saya tidak tahu kenapa bisa gabung di lari. Jadi saya permulaan lihat saya mau lari deh. Saya mau lari. Tapi tidak ada seadanya ada di sepatu. Kemarin sepatu istilahnya sepatu santai saya pakai lari. Dan ternyata itu ya berpengaruh di kaki. Ya. Kalau dari segi pakaian mungkin, Bro? Ya, kalau pakaian ya tentu untuk jersey lah. Yang kain jersey. Ya, kalau bisa ada kain jersey silakan ada. Kain jersey itu digunakan. Ya, jadi mungkin kita bisa lari sekarang ini kayak ngabuburan. Ngabuburan. Ya, itu kegiatan apa lagi itu, Bro? Saya sempat lihat di sosmed itu. Tidak, itu sebutannya saja. Mungkin ngabuburit orang kalau jalan-jalan. Kalau kita ngabuburan, lari-lari sore. Kalau di waktu puasa. Berarti tidak perlu yang mahal-mahal juga ya. Kalau kita ingin memulai aktivitas, apalagi gabung di partneran ya. Mungkin dari seperti Bro Hendrik pada awalnya hanya sneakers biasa ya. Iya. Tapi karena sudah niat untuk gabung dan konsisten untuk lari, makanya pelan-pelan ya. Nggak harus langsung beli yang sepatu yang 2 juta, 3 juta ya. Iya, nggak harus langsung itu. Kalau berlebih mungkin bisa. Oke, Bro Hendrik. Ya, tadi kita sudah bahas tentang banyak hal terkait partneran, dan ini sangat inspiratif ya, khususnya untuk teman-teman di luar sana yang lagi punya program-program program sehat ya. Ya, program sehat. Atau program diet. Betul. Ini sebuah informasi yang ya lumayan berbobot ya, lumayan bermanfaat. Oke, Bro Hendrik. Ya. Khusus untuk partneran sendiri, kegiatan-kegiatan apa yang sempat diikuti? Ya, kemarin sempat saya lihat ada kegiatan-kegiatan event-event yang di luar, banyak juga gabung-gabung di teman-teman komunitas di kabupaten lain, khusus di Sulawesi Tengah. Ya, kira-kira apa saja? Ya, kalau untuk teman-teman partneran atau di teman-teman lari itu ada istilahnya yang namanya rindu event. Apalagi sempat 1 tahun kemarin ya, kita lihat semua event Sulawesi Tengah atau khususnya di Palu kemarin kan banyak event lari.
itu semua di cancel, bahkan Oke. diundur sampai tahun ini. Tahun ini pun diundur lagi. Diundur Ah, lagi. Oke. Kemarin sebenarnya ada yang sudah mulai untuk Januari, itu sudah ada. Yang tahun lalu kemarin di cancel, dia undur ke Januari. Kemudian dari Januari ini dia undur lagi. Dia undur ke bulan 3. Bulan 3 belum ada izin, diundur lagi. Diundur lagi. Jadi banyak kegiatan yang tercancel kemarin. Jadi kalau untuk sempat kemarin sebelum kan virus masuk kemarin, wabah itu masuk, boomingnya di istilahnya di Indonesia, khususnya di Toli-Toli itu kan bulan 3 ya kalau nggak salah mulai boomingnya. Oke. Itu segala macam kegiatan itu sudah dibatasi. Jadi sempat kemarin kalau bulan Januari kalau nggak salah ikut event di Palu kalau nggak salah itu teman-teman. Oke. Bulan 1 kah bulan berapa kemarin tuh? Di acaranya Palu Berlari. Palu berlari. Itu dengan jarak 10K. Jadi kita 10 kemarin kilometer ya? 10 kilometer. Dari teman-teman partneran itu ada 8 orang yang ikut, termasuk saya salah satunya. Wow. Itu jadi kegiatan apa, lomba atau? kegiatan lomba lari dalam 10K. Jadi dengan jarak 10 kilometer. Jadi kegiatannya tentu ada podium begitu. Dan semua peserta yang finish itu mendapatkan medali dan jersey. Semua peserta yang ikut. Jadi kalau untuk yang mendapatkan podium itu tentu yang lebih cepat kan. Podium 1, podium 2, podium 3. Dengan kategori putra dan putri. Itu yang kemarin. Untuk event berikutnya mungkin yang ditargetkan untuk teman-teman partneran untuk kegiatan event berikutnya itu sudah terpantau. Dan bahkan sudah mendaftar, tinggal tunggu. Gitu. Banyak yang sudah daftar, tinggal tunggu kapan jadinya. Semoga cepat ya. Semoga pandemi ini segera berlalu. Iya, semoga pandemi ini segera berlalu. Kemarin sudah ulang tahun yang pertama. Iya. Bulan 3 ya. Corona sudah tiup-tiup lilin. Istilahnya teman-teman bilang. Dan semoga untuk tahun berikutnya sudah selesai ya. Tidak ada ulang tahun yang kedua lagi. Ya, kan targetnya pemerintah kalau nggak salah Agustus itu sudah beres semua. Dan event-event itu akan sudah buka lagi. Kalau nggak salah kemarin dari jajaran tertinggi kepolisian itu sudah memberikan izin kalau nggak salah. Ya kemarin sempat lari dengan Pak Dandim kalau nggak salah. Ya itu kemarin Pak Dandim sempat gabung untuk lari. Jadi ini untuk memotivasi juga. Jadi tidak menuntut dari kalangan mana. Jadi yang mau berolahraga. Kemarin Pak Dandim sempat gabung itu juga bentuk sosialisasi beliau kepada kami khususnya ya untuk tetap berolahraga, namun tentu tidak sama lagi dengan kondisi yang sebelumnya ya. Jadi tentu tetap jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Jadi tetap harus ada, karena di tempat kumpul kami itu sudah ada tempat cuci tangan juga. Jadi setiap habis lari atau mungkin silakan cuci tangan. Oh, menarik sekali ya. Berarti untuk gaya-gaya berlari dari partneran sendiri ini memang sudah sesuai ya. Dan memang kegiatan-kegiatan lari seperti ini adalah salah satu kegiatan yang direkomendasikan ya, khusus dari pemerintah sendiri, sekalipun mungkin kita masih dalam tahap social distancing ya, atau pembatasan sosial berskala ya menengah mungkin sampai berskala besar, tapi kegiatan-kegiatan yang seperti ini memang kegiatan yang sifatnya outdoor tapi memang recommended ya untuk dilakukan. Karena menjaga imun tubuh. Mungkin seperti Bro Hendrik ini. Saya mungkin sudah kalau orang bilang soloyo, tapi beliau ini masih segar-segar ya. Oh iya. Kebetulan saja ini hari ini segar ini. Tidak ada planning oh iya, cuma Sabtu dan Minggu ya? Iya, Sabtu. Kegiatan. Itu Sabtu dan Minggu itu kita khususkan, kita buka untuk masyarakat. Masyarakat ya, umum, untuk masyarakat Toli-Toli. Jadi kalau untuk Senin, Selasa, Rabu kita tetap lari. Tetap lari, cuma istilahnya di grup. Ayo, siapa yang mau sore ini, siapa yang mau pagi ini, silakan. Untuk Sabtu Minggu itu kita buka untuk yang umum. Di Toli-Toli? Iya. Tadi kan sudah di kabupaten lain ya. Saya sempat lihat di Poso, mungkin sudah sempat lari sama-sama dengan teman-teman runners di sana. Terus kalau di Toli-Toli sendiri, Bro Hendrik, jarak terjauh
Dan tempat apa semua yang pernah dikunjungi untuk lari? Iya. Kalau saya kemarin jarak terjauh itu 21 kilo. Heeh, 21 21 kilometer. kilo. Heeh. Wow, itu kemana? Itu kemarin Lalos bolak-balik. Lalos Bolak- kota Lalos, kemudian balik lagi ke kota. Itu lari ya? Lari. Saya saja goes ke sana. Sudah kayak, aduh, ngos-ngosan ya. Ya. Itu memang biasanya sering lari jarak jauh seperti itu ya, Bro Hendrik? Sampai eh, saya lari dengan jarak 21 kilo itu baru 3 kali. baru 3 kali. Iya, baru 3 kali. Jadi kalau untuk sampai ke situ, ke jarak itu, kita harus ada persiapan tentunya. Oke. Iya. Tidak, misalkan minggu ini saya mau lari deh, mau lari ambil 21. Itu tidak spontan begitu. Jadi harus ada persiapan. Misalkan kita lari dengan jarak 10 kilo dulu. Kalau untuk mau ambil yang 21 gitu, persiapannya. Jadi tidak langsung ke 21 kilometer, tapi memang ada persiapan-persiapan lari jarak menengah mungkin ya. Iya, yang- lari jarak menengah. Kalau teorinya, misalkan kalau kita mau lari untuk jarak 10 kilo, itu Oke. misalkan saya mau lari jarak 10 kilo, itu latihannya lari jarak 6 kilo dengan 8 kilo. Itu sering saja lari di situ, di 6 kilo dan 8 kilo. Pasti kalau 10 kilo nanti misalkan 2 bulan depan saya mau 10 kilo. Harus latihan misalkan 6 kilo, 6 kilo, 6 kilo, 8 kilo, 8 kilo, 8 kilometer gitu. Pasti di 10 kilonya itu terasa ringan. Sama Oke. seperti yang dilakukan. Menarik ya. Selain Lalos, mungkin yang pernah dikunjungi oleh teman-teman partneran? Eh, Kalau untuk pernah juga dari Bima Tarung ada Bima Tarung, ya Bima Tarung Runners dari Palu adakan dalam rangka peresmian jalan yang di Bunga kalau nggak salah. Ogo Iya. Didi ya? Ya Bunga. Bukan, Ogo Didi itu yang sebelah sananya. Iya. Itu dari Bunga dia start finish di Bundaran Tugu Cengkeh. Itu jaraknya kurang lebih kemarin 13 kilometer. 13 kilometer. Jadi dari Bima Tarung mengundang. Dan biasanya kalau lari jarak-jarak jauh seperti itu, Bro, itu apakah sendiri atau memang ada teman-teman yang khusus bersama Bro Hendrik? Ya, kalau untuk lari jarak seperti itu, kalau untuk sendiri mungkin bisa. Kalau untuk rame-rame, ini harus ada tim yang namanya tim. Ada Jadi tim juga? ada tim, tidak semuanya lari. Ada yang namanya tim WS, Water Station. Jadi ini tugasnya Iya, yang iya. membawa air. WS ya, WS. water station Water ya. station itu jaraknya itu 2 kilo, 3 kilo. Pasti ada lagi tempat minum disediakan oleh teman-teman yang tugasnya memang water Water station. station, menarik. Dan tentunya bukan di bulan Ramadan ya. Tentunya bukan di bulan Ramadan. Oke, menarik. Untuk khusus di bulan Ramadan sendiri, Bro Hendrik. Ya. Tentu kalau untuk mungkin yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu tentu intensitasnya itu tidak sama dengan Tidak yang sama. hari-hari atau bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Karena itu menjaga kondisi juga. Iya. Seperti saya kemarin kan, saya kan biasanya kalau setiap lari itu pasti paling tidak 10 kilo, entah pagi atau sore. Oke. Dan untuk bulan puasa ini itu saya kurangi, bahkan saya bagi 2. Itu lari dengan jarak 5 kilo saja. Oke. Dan kalau untuk itu dikurangi, intensitasnya dikurangi, baik waktu maupun apa AC dengan hard yang ringan dan berat itu dikurangi. Misalkan olahraga berat itu dikurangi, diringankan. Jadi kalau untuk waktu misalkan yang biasanya 2 jam lebih itu kita kurangi. Kalau untuk puasa ini, kalau untuk waktu saya rasa kurangi sekitar 30 sampai 60 menit saja cukup berolahraga. Ya, itu pagi atau sore ya? Itu tergantung waktu teman-teman. Bisa pagi, bisa sore sebelum buka, dan bisa setelah sholat tarawih. Itu ada 3 pilihan sebenarnya. 3 pilihan untuk waktu lari.
Tapi saya pilih lebih waktu lebih enaknya itu sore karena pas Sore finish ya. dekat sudah berbuka. Oke, jadi untuk teman-teman di luar sana yang pengen lari ya, jadi tidak perlu khawatir ya, Iya, khusus untuk di bulan Ramadan ini, teman-teman masih bisa beraktivitas sama seperti yang Bro Henry katakan tadi, hanya intensitas dan durasi waktu larinya yang disesuaikan iya dengan dikurangi. keadaan puasa saat ini ya. Iya, Bisa untuk mungkin subuh ya, pagi atau mungkin ya sore seperti Bro bisa. Hendrik. Jadi setelah lari Kalau langsung ya. dekat sudah itu buka. Kan kita Oke. sudah punya target waktu lari 5 kilo itu berapa berapa waktu yang kita butuhkan. Jadi kita startnya jam sekian. Nah, jadi sudah tahu pas finish itu sisa 10 menit lagi buka. Oke, menarik sekali ya Bro Hendrik ya. Jadi kalau ketemu eh partneran yang khusus yang berseragam kuning-kuning ini ya di jalan ya. Jalan ya. Tolong WS-nya itu dikesampingkan dulu. Kalau bulan puasa. Kalau bulan puasa ya. Ya, karena mereka tetap puasa tapi tetap aktif lari juga ya. Iya. Tapi ya water stationnya itu jangan dulu. Kenapa harus tetap berolahraga? Karena terus terang untuk apa ya? Kalau sudah ketagihan untuk sudah apa istilahnya sudah senang lari itu kalau mau apalagi kalau mau berhenti tuh justru kayak apa Ya, terasa pegal-pegal oke. badan. Jadi kayak mungkin seperti nenek-nenek kita sebelumnya kan Oke. yang giat berkebun atau ke kebun Secara rutin ya. secara rutin. Eh, Kenapa kayak seperti misalkan nenek saya itu masih rutin mau ke kebun. Kalau dia tidak ke kebun dalam 1 minggu itu pasti kurang enak, kurang sakit badannya. Nah, begitupun mungkin olahraga yang sekarang kita ini. Oke. Jadi kalau misalkan dalam 1 minggu saya tidak berolahraga kayak lesu badan begitu. Jadi mau tidak mau harus. Ini penting juga ya. Iya, Jadi selain kegiatan lari itu sendiri, jadi konsistenitas ya, iya, itu harus tetap konsisten ya. iya tetap harus konsisten. Jadi untuk menjaga daya tahan tubuh, kesehatan tubuh, mungkin lari salah satu pilihannya, tapi konsisten adalah pilihan utama Iya ya. betul. Apapun kegiatannya ya. Iya apapun kegiatannya. Oke bro. Ya, saya lihat apa namanya partneran ini kalau di sosial media Iya. apalagi ini ya eksis sekali ya dan solid sekali bro. Iya. Ya untuk menjaga ritme dari kegiatan-kegiatan partneran sendiri bro agar tetap solid dan tetap eksis apalagi di media sosial Media ini sosial. apa sih kuncinya? Eh, Pertama itu tentu untuk tetap eksis seperti itu tentu kita butuh yang namanya kekompakan ya. Dan kalau mau bilang kekompakan, kalau berbicara tentang kekompakan itu tidak mudah dibangun karena masing-masing kita beda karakter ya. Oke. Jadi untuk itu kita banyak sekali perlunya, banyak sekali yang harus kita perlu benahi untuk kekompakan. Karena kalau saya sendiri untuk membangun kekompakan itu dasar saya itu kepada teman-teman yang lain menghargai. Ya. Oke. Jadi apapun misalkan teman-teman dari lain misalkan yang tidak sesuai dengan misalkan kita, saya harus redam gitu. Oke. Dengan seperti itu, dengan saya hargai apa yang dia buat atau yang dia punya gitu. Jadi seperti itu dasar saya. Dari pandangan-pandangan mungkin beda dengan teman-teman yang lain. Kalau untuk saya seperti itu. Oke, dan yang pastinya tetap lari bersama-sama ya. Iya, tetap lari bersama-sama. Dan itu eh, di komunitas itu candaan itu Ya. harus Oke, ini menarik ya. itu harus lancar karena kenapa candaan itu secara tidak langsung atau secara tidak sadar itu terbentuk ikatan empati yang kuat antar antar misalkan antara saya dengan teman-teman yang lain begitu. Dari bercanda-candaan yang candaan-candaan receh istilahnya. Nah, itu Oke. secara tidak sadar itu membentuk ikatan empati yang kuat antar kita. Jadi itu yang membentuk mungkin sampai sekarang atau bahkan di partneran itu terbentuk mungkin
Ya, tim yang solid Tim yang ya. solid. Dan eksis tentunya. Oke bro, kita doakan semoga kegiatan-kegiatan dari teman-teman partneran sendiri ini makin positif ya. Makin ya teman-temannya makin solid Solid. ya. Dan tetap eksis ya. Apalagi khusus di isu-isu pandemi saat ini yang Ya. memang menyerang imun-imun masyarakat ya. Khususnya di Kabupaten Toli-Toli mampu partneran ini mampu menjadi penengah dan menjadi pemberi solusi Iya. tentunya ya. Oke bro, kalau ada teman-teman di luar sana yang pengen gabung nih, tertarik untuk gabung dengan partneran sendiri, apakah terbuka atau ada syarat-syarat khusus? Iya, kalau untuk teman-teman yang mau gabung atau join lari dengan partneran, silakan datang saja. Jadi kalau bisa, kalau untuk mau mengetahui jadwalnya itu ada di akun Instagramnya. Di mana akunnya bro? Di sini ya? Nah, di sini ya. Di sini. Nah, oke. Khusus sekretariatnya bro, kalau mau datang kemana? Kalau untuk sekretariatannya sementara kita di Kiom House. Ya. Oke, Kiom House. Jadi langsung berhubungan dengan Bro Hendrik ya? Jadi kalau ada lihat saya dengan teman-teman partneran di sana ada. Oke. Kalau berpapasan di jalan mungkin tiba-tiba mau daftar. Tidak, itu kita bukan event, jadi tidak perlu daftar. Oke, cukup gabung saja ya. saja. Jadi jangan sungkan. Sungkan. Oke. Tidak ada syarat apapun, yang penting mau sehat, ayo. Oke, menarik bro. Terakhir Bro Hendrik, sebelum kita tutup, rencana ke depan dari partneran sendiri, event-event yang mau dibuat, mungkin kegiatan yang mau dibuat akan datang apa saja? Jadi kalau untuk partneran sendiri, karena kita di partneran itu kan belum ada namanya struktur organisasinya. Oke. Jadi kalau untuk buat kegiatan ke depannya itu seperti semacam itu, tentu misalkan kita mau adakan event, itu syaratnya mungkin ada yang namanya organisasi. Jadi ada administrasinya ya. mulai dari ketua, mungkin sekretaris, bendahara, itu harus ada. Jadi partneran itu sendiri untuk sementara belum ada struktur organisasinya. Entah ke depannya ini nanti mau dibuat atau bagaimana. Karena kita kan kemarin cuma iseng saja kumpul, ayo buat teman-teman yang mau lari, ayo kita wadahi teman-teman yang mau lari. Tentu tanpa terikat begitu. Jadi kita yang mau lari, ayo, yang punya waktu silakan join hari ini. Kalau tidak ada waktu sibuk, nah silakan nih. Kayak yang kapan saja waktu luangnya, ayo. Sesehat dan sehevan mungkin ya. Iya. Oke, terima kasih Bro Hendrik. Ini sebuah sharing-sharing yang bermanfaat dan menyenangkan tentunya ya, terkhusus untuk kita di Potes. Jadi tidak melulu hanya duduk seperti ini ya, harusnya teman-teman juga punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermanfaat untuk kesehatan seperti aktivitas lari bersama partneran tentunya. Partneran. Oke, terima kasih teman-teman yang sampai saat ini mungkin masih mendengarkan dan menonton ya podcast di channel YouTube-nya. Iya. Ya, santai-santai tapi semoga dapat menginspirasi dan memotivasi teman-teman di luar sana. Oke, terima kasih khusus untuk Bro Hendrik. Siap. Dan teman-teman partneran yang sempat nonton. Semoga tetap sehat, tetap solid dan tetap eksis. Oke, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.